paling penting saat ini. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Nah, tadi Mas Obel sudah menyinggung sedikit nih tentang saya. Nah, kata orang, tak kenal maka tak sayang. Supaya kita bisa sayang-sayangan, nah kita kenalan dulu ya teman-teman. Masih 17 tahun. Buat saya semua 17 tahun masih muda belia. Nah, kalau saya sendiri tadi sudah disebut, saya foundernya jadi Cindaga Comms Consultant. Jadi Cindaga Comms ini yang saya tawarkan adalah jasa. Jasanya adalah jasa komunikasi, kemudian digital marketing. Kebanyakan memang digital marketing ya, klien-klien saya. Kemudian saya juga aktif membantu berbagai komunitas, salah satunya saya juga bergabung di komunitas Google Kapura Digital dan Women Wheel. Dan ada satu lagi nih sebenarnya micro mentor baru saja sih ya. Nah itu sekilas tentang saya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya ada di dunia komunikasi dan digital marketing itu mulai tahun 2006. Udah berapa tahun ya ini? Kurang lebih 14 tahun ya. Oh ya, ini udah 2021. Sudah lewat. Sudah 14 tahun. Kalau digital marketingnya sendiri saya mulai kerja di bisnis digital marketing itu sejak tahun 2011. Berarti kurang lebih 9 tahunan. Jadi itu sedikit tentang saya. Mudah-mudahan teman-teman ini ya jadi tambah sayang sama saya karena sudah kenal gitu ya. Ini langsung saja ke materi Mas Obel atau bagaimana? Ya Ibu, ini saya pandu dulu ke teman-teman untuk supaya bisa melihat PPT dari Ibu yang nanti disampaikan. Teman-teman di sini bisa nanti lihat, silakan cek di bagian side kanan untuk melihat klik desktop share to ya, klik desktop share itu di sisi kanan, lalu download presentasi dari Ibu Devi. Sekali lagi teman-teman, bagi yang sudah pernah bergabung ataupun baru bergabung di acara video ini, untuk melihat materi bisa nanti klik di right side bar, klik desktop share to di sisi kanan, lalu klik download. Jadi teman-teman bisa melihat dan membaca juga untuk presentasi dari Ibu Devi. Terima kasih. Silakan Ibu, waktu saya persilakan. Siap, terima kasih. Kalau gitu saya share screen dulu. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang season ya. Sebentar. Season dan tema dalam digital marketing. Nah, saya mau nanya dulu nih sama teman-teman, sudah banyak yang ini nggak sih? Sebelumnya teman-teman sudah ada yang punya sosial media nggak? Mungkin bisa jawab ya di kolom chat. Teman-teman yang punya sosial media mungkin bisa ini. Kalau saya boleh tahu sosial medianya itu apa? Apakah sebut merek ya? Apakah Instagram atau Facebook atau mungkin TikTok anak zaman sekarang? Oke, saya lihat dulu di chat. Sudah Bu, Instagram baik. Wow, senang sekali ya. Berarti saya ini apa namanya? Kalau menjelaskan soal topik Instagram ini nggak akan terlalu susah buat teman-teman. Oh, ini sudah ada lagi yang masuk. Oh, chatnya. Oke, coba saya lihat. Oh, baik, Instagram dan Facebook malah baik saya, baik luar biasa. Oke, nah hari ini kita mau belajar soal season dan tema karena teman-teman yang ada di Bionco ini pastinya jualannya juga lewat sosial media. Oke, ini sebentar ya, saya agak-agak ini PowerPoint-nya nggak mau keluar lagi. Sebentar. Oke, saya ngobrol dulu ya sampai PowerPoint-nya keluar dulu. Oke, sebentar. Oke deh, saya langsung aja kalau gitu. Oke ya. Coba agak mohon maaf ya, saya langsung share screen ini aja. Oke. Nah,
Uh, saya langsung aja ke materinya. Jadi, kita mau belajar tentang strategi menerapkan season dan tema di dalam digital marketing, karena teman-teman sudah pada tahu apa itu sosial media. Nah, saya pasti ngejelasinnya lebih enak. Tapi kita belajar dulu nih tentang digital marketing. Jadi digital marketing itu apa sih? Nah, digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa dengan menggunakan media atau platform digital yang dapat menjangkau konsumen secara cepat, pribadi, dan relevan. Nah, mungkin bisa dilihat di layar ya, teman-teman, untuk digital plan sendiri dalam digital marketing. Yang pertama, teman-teman harus menentukan goals-nya dulu. Kemudian setelah menentukan goals, teman-teman nanti menentukan audiensnya siapa. Barulah dari sana nanti teman-teman bisa bisa menentukan konten-konten yang teman-teman nanti seperti apa. Setelah itu teman-teman memetakan yang kontennya ini mau dikirim ke channel apa ya, apakah Facebook, apakah YouTube, apakah Instagram. Nah, jangan lupa pasang analitiknya, karena dari situ nanti teman-teman bisa mengukur performa dari masing-masing konten yang sudah dibuat, gitu ya. Sudah nggak bingung kan ya tentang apa sih sebenarnya digital marketing? Kita ngobrolin soal digital marketing, tapi aku nggak tahu sebenarnya digital marketing itu apa. Nah, digital marketing adalah usahanya untuk mempromosikan produk atau jasanya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya konsumen supaya berkunjung atau berbelanja di toko online-nya teman-teman pada season-season tertentu? Season tertentu ini di Indonesia sebenarnya banyak sekali ya seasonnya. Kenapa saya bilang banyak sekali? Karena orang Indonesia tuh hype semuanya. Jadi kalau kita merayakan tahun baru, kita merayakan hari besar keagamaan, kemudian orang Indonesia juga merayakan aneka peringatan-peringatan semacam Valentine, Halloween yang biasanya dirayakan di luar negeri, itu juga dirayakan gitu loh di Indonesia. Jadi yang paling dekat mungkin misalnya Imlek ya, sebentar lagi ada Imlek, itu ada season-season tertentu Imlek, dan nanti di Februari itu ada Valentine. Jadi teman-teman bisa mulai nih dari sekarang mendesain akan seperti apa sih plan marketing saya supaya orang-orang datang nih di season Imlek gini gitu, dan kemudian datang lagi nih nanti pas Valentine. Nah, begini caranya, saya kasih tips ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen orang itu datang lagi ke tokonya teman-teman di Beyondco gitu kan, teman-teman bisa nih nanti bikin sale atau diskon atau promo khusus di musim-musim yang tertentu gitu. Contohnya tadi ya, Imlek atau Valentine. Dan info-info soal sale atau diskon atau promo-promo khusus ini bisa teman-teman posting di sosial media, email. Biasanya kalau email itu namanya email marketing ya. Dia bagian dari digital marketing, si email marketing ini. Atau sekarang yang lagi hype adalah langsung dikirim ke WhatsApp-nya customer teman-teman gitu ya. Atau yang punya akun di marketplace mungkin bisa cek juga di akun marketplace-nya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu tips dan trik bagaimana teman-teman bisa menarik konsumen di season-season yang tertentu. Ya, misalnya kayak 17 Agustus gitu. Itu biasanya diskonnya itu 17%. Nah, karena sesuai dengan 17-nya. Kemudian kalau misalnya yang paling menarik sih sebenarnya biasanya kalau akhir tahun, sale akhir tahun, diskon sampai 70 atau 80%. Nah, itu sangat menarik. Biasanya kalau akhir tahun itu kan cenderung identik dengan kita ini deh cuci gudang gitu. Jadi diskonnya juga lebih tinggi biasanya kalau akhir tahun ya. Nah, tips kedua yaitu teman-teman biasanya bisa bikin semacam giveaway atau kuis berhadiah atau
sekarang males sih ya kalau push itu, lebih senang ke giveaway. Jadi colek 5 teman kamu untuk like postingan ini dan tag 5 teman lainnya, dan misalnya teman itu juga harus nge-share postingan tersebut. Nah, itu biasanya bisa sih menarik konsumen di season tertentu, karena siapa sih hari gini yang nggak suka dengan yang namanya hadiah gratisan gitu kan. Jadi salah satu tips untuk menarik konsumen di season tertentu adalah dengan membuat giveaway. Dan giveaway-nya saran saya sih disesuaikan juga. Misalnya kalau Imlek, misalnya barang yang mau di giveaway adalah misalnya Cheongsam gitu kan. Atau mungkin kalau Valentine, barang yang di giveaway adalah coklat tapi yang mungkin sedikit mahal dan bentuknya menarik gitu kan. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan iklan sebenarnya. Iklan ini bisa teman-teman pasang di sosial media atau marketplace untuk season-season tertentu. Misalnya ada beberapa barang, item-item khusus yang diskonnya misalnya sampai dengan 50 atau 70% di Imlek atau rayakan Imlek yang meriah bersama toko online-nya teman-teman gitu kan misalnya. Nah, itu bisa gitu kayak gitu. Dan iklan ini budgetnya juga bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Misalnya teman-teman hanya punya budget misalnya 100.000 sebulan, ya bisa-bisa aja seminggu iklannya cuma running sekali, kayak gitu juga bisa. Jadi iklan itu bisa disesuaikan dengan budgetnya teman-teman ya di sosial media. Nah, tips yang terakhir dari saya untuk menarik konsumen supaya datang ke tokonya teman-teman, supaya datang ke toko teman-teman di Beyondco. Nah, itu adalah membuat konten di sosial media teman-teman yang relevan dengan season yang akan datang. Dan misalnya seperti saran saya tadi ya, hampir mirip dengan giveaway sih sebenarnya. Konten-kontennya itu yang berbau dengan Imlek gitu, misalnya kalau memang mau deket Imlek. Kemudian yang berbau dengan Valentine, kalau mau deket-deket dengan Valentine, misalnya nih teman-teman jualan coklat ya, jualan coklat tokonya. Tokonya jualan coklat, kemudian teman-teman kontennya mungkin bisa mulai bulan Februari atau mungkin akhir Januari setelah Imlek itu, misalnya teman-teman bisa gini, sejarah coklat gitu kontennya. Kenapa coklat identik dengan identik dengan Valentine kayak gitu. Jadi kontennya itu harus yang bermanfaat gitu. Jangan hanya isinya soal sale. Jadi kalau di marketing kita punya yang namanya istilah hard sale dan soft sale ya. Nah, kalau hard sale itu artinya teman-teman jualan dengan ada tulisan diskon sampai 70%, namanya hard selling ya. Itu biasanya kalau di digital marketing hanya kurang lebih 30% porsinya. Nah, yang 70% itu yang disebut dengan soft selling. Soft selling itu apa? Soft selling itu adalah memberikan konten-konten yang bermanfaat buat audiensnya teman-teman gitu ya. Oke, jadi ini ya kurang lebih teman-teman sudah punya gambaran gitu ya. Monggo loh teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan nulis di chat gitu ya, nanti akan saya jawab, nanti juga akan dipilih-pilih sama Mas Obel nanti ya kan Mas Obel ya. Oke. Nah oke, selanjutnya sebelum kita membuat konten, nah konten yang sesuai, karena konten itu kalau menurut saya adalah raja bagaimana ya orang akan ngelihat ke sosial media kita, terus kemudian dia akan ngeklik itu biasanya dengan konten yang menarik ya. Jadi bagaimana sih caranya kita tahu bahwa konten itu menarik? Caranya kita harus mengerti dulu kebiasaan atau behavior
dari pelanggan kita, karena kita nggak mungkin dong bikin konten, ujuk-ujuk bikin konten tanpa kita tahu kebiasaannya mereka itu apa, ataupun tipe konten yang disukai itu apa, apakah tipe konten video, apakah tipe konten gambar, quotes, ataukah mereka senangnya emang cuma giveaway atau tulisan sale 70%, kita nggak tahu. Nah, supaya tahu, apalagi misalnya teman-teman ini baru buka toko di Beyondco, terus kita nggak tahu nih, terus baru buka juga akun di Instagram sama Facebook gitu. Gimana cara kita mengerti kebiasaan pelanggan? Ingat ya, tadi sama slide saya yang pertama, teman-teman misalnya tentukan dulu goals-nya teman-teman. Goals-nya misalnya dalam sebulan saya closing order nih di Beyondco ada 50 atau 100 produk yang terjual. Oke. Nah, supaya 50 atau 100 produk yang saya sukain ini dibeli sama orang, kenali dulu nih target audiensnya. Jadi target audiensnya harus spesifik. Nah, cara mengerti kebiasaan si target audiens kita ini gimana gitu kan. Jadi kita bisa buat konten yang menarik mereka. Gampang. Saya kasih strateginya ya. Agak batuk dikit nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama, untuk mengetahui perilaku spesifik, misalnya tadi apa, jenis kelamin, kemudian laki-laki atau perempuan gitu misalnya nih teman-teman online shopnya di Beyondco hanya jual produk kosmetik. Nah itu dan kosmetiknya pun spesifik gitu ya, hanya untuk perempuan. Jadi ini jenis kelaminnya udah ketahuan gitu, perempuan gitu misalnya target audiensnya teman-teman. Kemudian umurnya berapa? Oh, yang dijual ternyata produk-produk anti-aging, berarti mungkin 35 tahun ke atas gitu kan. Dan biasanya produk-produk anti-aging ini mahal gitu ya. Jadi biasanya mereka yang tinggal di kota-kota besar gitu kan yang menggunakan produk ini. Nah, tentukan sespesifik mungkin target audiensnya teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada target audiens itu yang semua, siapa ini semua, laki perempuan, kemudian umurnya dari anak-anak hingga dewasa, nggak ada yang seperti itu. Karena kenapa? Sebagai contoh nih ya, misalnya air kemasan, air mineral ya, air mineral, oke, jenis kelaminnya bisa laki-laki dan perempuan. Tapi apakah air mineral ini misalnya kalau teman-teman target audiensnya adalah anak-anak ya, sekali lagi target teman-teman ingin melibatkan target audiensnya anak-anak, apakah anak-anak ini mempunyai power atau daya untuk membeli? Kan tidak ya. Yang punya uang, yang punya daya untuk membeli itu siapa? Pasti orang yang sudah dewasa, orang tuanya gitu misalnya. Jadi target audiensnya teman-teman memang harus sangat spesifik, karena tidak ada target audiens yang bisa segeneral itu. Itu untuk air kemasan ya. Sebagai contoh lagi misalnya susu formula, support gitu kan. Oke, target audiensnya untuk susu misalnya karena dia diperuntukkan untuk anak-anak, belum tentu anak-anak masuk ke target audiens itu kan. Yang jadi target audiens siapa? Yang punya daya beli, yaitu orang tuanya. Dan siapa biasanya yang menentukan anak saya mau minum susu apa? Biasanya kan ibunya, ya kan? Nah, makanya target audiens untuk susu formula kebanyakan adalah ibu-ibu. Dan mereka soalnya punya power untuk membeli gitu kan. Dan misalnya kalau susunya yang harganya mahal, biasanya iklan-iklannya pun sedikit berkelas gitu ya, mahal, misalnya pakai iPad lah, pakai apa misalnya dalam iklan tersebut gitu. Jadi memang beda gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita balik lagi, sebelum membuat konten yang menarik kita harus mengetahui perilaku pelanggan. Dan untuk mengetahui lebih banyak informasi mengenai pelanggannya teman-teman, mau nggak mau teman-teman itu harus memiliki database tentang pelanggannya teman-teman. Contohnya hobinya apa, nomor telepon atau WA-nya apa, kemudian alamat emailnya apa, terus akun sosial media yang mereka miliki itu apa. Gunanya nanti misalnya kalau seperti saya sebutkan tadi sebelumnya di promo-promo itu, kalau misalnya teman-teman punya promo-promo, teman-teman bisa langsung nge-blast nih ke mereka.
melalui WhatsApp message-nya mereka gitu, kemudian lewat email mereka, halo misalnya Devi Shop di Beyondco selama bulan Januari ini ada banyak produk baru loh. Nah itu bisa dikirimkan langsung ke alamat email mereka, itu namanya email marketing ya kalau lewat email. Nah kalau teman-teman juga punya nomor WhatsApp-nya, langsung aja di blast gitu kan, langsung aja di broadcast message-nya gitu. Jadi itu gunanya teman-teman memiliki database tentang pelanggannya teman-teman. Nah, teman-teman kalau juga punya akun sosial medianya pelanggan-pelanggannya teman-teman, intipin tuh sekali-sekali. Oh kira-kira si pelanggan saya ini senangnya posting soal apa sih? Saya mau tahu nih orangnya kayak gimana. Random aja misalnya pilih 10-20 orang, terus lihat, oh yang mereka suka itu ternyata ini ya makanan ya, mereka pada suka masak kayak gitu. Oh jadi kalau misalnya saya posting soal masakan ini, itu mungkin akan banyak orang yang nge-like konten saya gitu kan. Nah teman-teman juga bisa nih mengetahui persepsi pelanggan terkait produk atau jasa yang teman-teman sudah miliki atau yang sudah teman-teman jual melalui kuesioner ataupun feedback yang dikirimkan. Misalnya kan ada review-review pelanggan. Nah, teman-teman bisa mengetahui persepsi pelanggan terkait produk atau jasanya teman-teman melalui kuesioner ataupun yang review-review yang sudah diberikan gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu, oh barang yang ini ternyata lebih menarik, jadi stoknya akan lebih saya banyakin gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan analytics atau insight yang ada di sosial media websitenya teman-teman untuk mengetahui konten-konten atau produk apa saja yang menarik buat pelanggannya teman-teman. Ya itu misalnya kalau teman-teman daftarnya di WA bisnis gitu teman-teman, misalnya juga bisa lihat insight. Orang-orang yang ngechat saya dan melihat katalog saya tuh berapa banyak sih, kemudian WA-nya juga, Instagram-nya sama Facebook. Instagram-nya kalau bisa Instagram yang bisnis gitu ya, kan ada tuh yang sekarang, jadi teman-teman bisa melihat insight-nya. Dan kalau jualan di Facebook, saran saya jualannya di fanpage. Kenapa? Karena kalau di fanpage teman-teman bisa mendapatkan analitik atau insight terkait ini konten ini sudah menjangkau berapa orang sih, kemudian konten ini yang nge-like berapa banyak, dan kemudian pelanggan-pelanggan saya ini aktifnya di jam berapa. Ini penting loh buat saya, karena kalau saya pelanggan-pelanggan saya ini misalnya aktifnya di jam 6 sore. Nah, kalau saya posting di jam 6 pagi, gak ada yang lihat dong, berarti ada tapi mungkin hanya beberapa gitu. Jadi saya perlu tahu jam-jam berapa aja nih orang-orang yang ada follower saya nih di sosial media aktif gitu ya. Nah, oke. Kemudian tadi kita udah mencoba memahami perilaku dari customer-nya teman-teman. Tadi udah menetapkan, oke, nanti saya mau bikin postingan yang terkait Imlek. Nanti saya mau bikin postingan yang terkait dengan Valentine. Ya, sebagai salah satu strategi supaya orang-orang datang di season-season tersebut gitu kan. Dan saya mau bikin diskon atau sale. Nah, saya harus tahu dulu perilakunya. Nah, setelah tahu perilaku dari customer-nya teman-teman, pelanggannya teman-teman seperti apa, nah saatnya lah kita membuat konten yang menarik sehingga orang-orang selalu datang di musim apapun ya, selalu datang ke online shopnya teman-teman di Beyondco. Saya juga menyertakan cara analisisnya ya teman-teman. Nah, oke, yang pertama itu cara menganalisis. Saya langsung lompat ke yang nomor 3. Gini, semua orang bilang bahwa rumput tetangga itu lebih hijau. Mungkin selama ini teman-teman ngeblok kompetitornya teman-teman. Nah, itu sebenarnya adalah keputusan yang salah. Kalau menurut saya adalah tipikal orang yang senang ngintip tetangga sebelah saya, toko sebelah maksudnya. Itu lagi jualan apa ya? Tetangga sebelah saya itu bikin konten yang seperti apa ya? Oh, kok like-nya banyak, kok follower-nya itu banyak gitu kan. Nah, teman-teman
untuk mencari ide itu sebenarnya banyak banget, bisa dilihat di Instagram. Teman-teman lihat aja kompetitor-kompetitornya teman-teman dan perhatikan konten-konten yang dimiliki oleh kompetitornya teman-teman tuh apa aja. Kemudian Anda juga, teman-teman juga bisa membuat ide konten yang serupa tapi nggak mirip ya, hampir mirip karena nanti dituduh plagiat. Teman-teman bisa modifikasi. Ini kemarin saya dapat ide misalnya bikin foto misalnya apa ya kalau coklat misalnya teman-teman jualan payung deh, misalnya Imlek gitu kan, pengen merayakan Imlek di luar gitu misalnya. Nah, jangan lupa beli payung di kami. Nah, misalnya ada video pakai payung gitu kan, aneka payung yang teman-teman jual gitu misalnya. Nah, itu jangan lupa lihat-lihat dulu ini iklan payung tuh gimana ya kontennya yang bagus tuh, yang banyak menarik banget. Intip di tetangga sebelah ya. Kalau bisa dilihat, kenapa harus kita blog gitu kan? Toh dari sana kita bisa mendapat ide-ide konten ya. Kemudian teman-teman, mumpung si Imleknya masih jauh, mumpung Valentine masih jauh, teman-teman ini buat kalender konten yang rapi untuk memastikan A/B testing ya. Kalau di digital marketing itu misalnya kita kenal dengan A/B testing, itu adalah coba-coba konten yang kayak gimana. Karena misalnya tokonya teman-teman baru, akun sosial medianya teman-teman itu baru, nah kita harus bikin yang namanya A/B testing untuk tahu kira-kira konten yang paling disukain itu apa gitu ya. Jadi teman-teman bikin kalender konten setiap hari tuh biasanya ya, kalau sosial media nggak boleh lewat. Setiap hari kita mau posting apaan ya. Kalau memang berat, dirasa berat, oke lah, misalnya teman-teman coba dulu seminggu 3 kali bikin konten-konten yang menarik. Kemudian di A/B testing hari ini kita mau posting quotes, konten yang kedua kita mau posting foto, konten yang ketiga kita mau posting tentang resep masakan, konten yang keempat kita mau posting video. Nah, jamnya pun coba dibeda-bedain gitu. Misalnya ada yang jam 9, ada yang jam 1, ada yang jam 3, ada yang jam 6. Kita mau lihat nih orang-orang banyak berinteraksinya di jam berapa, kemudian kontennya yang seperti apa. Nah, ini bisa dilihat dengan kalender konten. Jadi teman-teman tahu, oh kontennya ini pernah saya pakai gitu, dan ternyata banyak orang suka. Nah, kedepannya kita bisa bikin konten-konten yang seperti itu aja gitu, daripada susah-susah pikirin yang macam-macam, bikin konten-konten yang banyak menarik orang aja untuk datang gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman mencari ide konten, teman-teman kemudian membuat kalender konten ya, teman-teman juga harus menetapkan KPI atau kalau dalam dunia marketing namanya Key Performance Indicator ya, kegiatan digital marketing yang teman-teman lakukan. Misalnya nih, misal setiap bulannya teman-teman mau menambah follower kurang lebih 400 orang di Instagram gitu misalnya, atau di Twitter kalau teman-teman jualan di Twitter gitu kan. Kalau di Facebook kebanyakan harus tambah manual ya, jadi teman-teman undang sebanyak-banyaknya setiap hari supaya orang-orang like dan follow fanpage-nya teman-teman. Kemudian teman-teman ingin jangkauan audiensnya, misalnya kalau nggak follower deh, misalnya teman-teman pengen jangkauan audiensnya hingga 1.200 orang dalam 1 bulan. Itu jadi goalsnya teman-teman dulu deh gitu. Oke, saya mau kira-kira dalam bulan pertama followernya 400 dan saya bisa closing order misalnya 50 IT kompetitor. Kemudian bikin kalender konten. Setelah teman-teman bikin konten yang menarik, saya ulang lagi ya, cek di insight atau analitik website atau sosial media teman-teman, seberapa jauh jangkauan konten tersebut, kemudian berapa jumlah engagementnya. Engagement itu interaksi ya, mungkin ada orang yang like, ada yang komen, atau mungkin ada yang save atau share gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui, semakin tinggi engagementnya, maka biasanya semakin menarik konten tersebut. Tapi ingat ya,
biasanya di tiap season itu karena orangnya beda-beda, jadi ini nih yang menarik di dunia digital marketing sebenarnya. Oke, audiens kita memang itu aja Mbak ya, karena kita targetnya nambah follower gitu misalnya, semakin hari kan semakin bertambah. Biasanya kita butuh misalnya orang-orang juga bosen tuh kadang-kadang nonton video terus atau cuma foto terus, kadang-kadang harus diselingin yang lain gitu loh, videonya jangan cuma soal jualan dong, yang lain dong, orang juga bisa merasa bosen gitu loh. Jadi meskipun kita punya konten kalender, kita juga harus kreatif membuat konten-konten yang cukup menarik gitu loh setiap bulannya. Jadi main digital marketing itu memang benar-benar harus kreatif sih sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, oke, ini materi terakhir ya, cara menganalisis kebutuhan konsumen. Bagaimana caranya supaya kita tahu sebenarnya orang ini nih benar-benar nyari yang namanya coklat, nyari yang namanya baju buat Imlek, coklat buat Valentinean, atau mungkin nyari baju untuk dipakai buat lebaran atau apa gitu misalnya. Bagaimana cara kita menganalisis kebutuhan konsumen ini? Nah, yang pertama, yang paling mudah ya, karena gini, ada beberapa tools-tools di dunia marketing yang agak complicated gitu, tapi kita cari yang mudahnya aja. Yang paling mudah adalah ada 3 sih sebenarnya. Tadi saya ulang lagi, yaitu feedback atau review terkait produk atau jasa yang sudah teman-teman jual, oleh kemudian customer mereview. Nah, teman-teman catat baik-baik tuh masukan dan kebutuhan customer, karena mereka itu memberi review atau feedback itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Jadi dengan mengkoleksi item, mengamati feedback yang diberikan, teman-teman sudah melakukan analisis terhadap kebutuhan pelanggannya teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman harus melakukan penelitian pasar sih ya. Nah, kalau memang susah sekali, apalagi saya nih ya, termasuk tipikal emak-emak mager yang maunya dari rumah aja, penelitian pasar teman-teman bisa dilakukan menggunakan metode kuesioner yang paling murah ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan form online, biasanya pakai Gform atau SurveyMonkey untuk mempermudah aktivitas menjaring informasi ini. Apakah misalnya nih ya, yang jualan kopi nih ya, misalnya teman-teman bikin form gitu kan, apakah kopinya sudah cukup enak menurut teman-teman? Nah itu ada 3 misalnya, kurang enak, sangat enak gitu misalnya, tinggal dicontreng aja sama pelanggannya teman-teman. Terus kemudian di bawahnya, apakah harganya sudah sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai gitu misalnya, contreng yang tidak sesuai gitu misalnya. Nah nanti teman-teman kalau memang tidak sesuai, di bawahnya kira-kira range harga yang paling pas untuk secangkir kopi itu berapa ya, apakah itu teman-teman tulis 10 sampai 15 ribu, 20 sampai 25 ribu atau berapa gitu ya. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah sambil bisa dilakukan sambil rebahan di rumah untuk menganalisis kebutuhan konsumen gitu. Misalnya teman-teman juga mau expand pasar gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa expanding dengan cara melakukan penelitian pasar dulu sebelum akhirnya oke, saya jualan lebih luas lagi gitu kan. Nah, yang harus dicermatin juga saat kita menganalisis kebutuhan pelanggan atau konsumen adalah biasanya sih kalau di dunia marketing kita bagi nih kelompok-kelompok pasar itu berdasarkan income dan juga jumlah pembelian gitu ya. Misalnya kalau yang penghasilannya sangat banyak, misalnya penghasilannya 10 juta sebulan gitu, oh pembeliannya kok cuma 1%, itu kenapa gitu biasanya. Terus ternyata yang middle income yang 5 juta sebulan pembeliannya itu cukup banyak, 10%. Nah ini kenapa? Ini juga bisa langsung ditanyakan gitu ya melalui kuesioner, atau misalnya
mau yang lebih pribadi, karena zaman sekarang kan orang-orang lebih suka yang pribadi-pribadi gitu ya. Teman-teman misalnya cari aja random 10-20 orang dari kelompok pasar yang rendah itu, mungkin bisa dibagi berdasarkan income-nya ataupun jumlah pembeliannya mereka. Ternyata yang penghasilannya 10 juta ini, tanya ini misalnya 10 orang, kenapa sih kok misalnya belinya hanya barang-barang ini aja gitu misalnya, kenapa cuma item-item ini aja, kenapa nggak mau jual yang nggak mau beli yang lain kayak gitu. Nah teman-teman tuh nanti bisa nanya gitu loh ke mereka gitu. Jadi itu adalah salah satu cara mudah untuk menganalisis kebutuhan konsumennya teman-teman gitu loh, supaya orang-orang balik lagi aku ditanyain loh secara privat sama yang punya online shop ini, jadi dia benar-benar memperhatikan aku gitu. Nah atau mungkin sebenarnya yang mereka inginkan adalah reward gitu, misalnya kalau pas ulang tahun aku mau dong dikasih diskon, jadi nanti pas ulang tahun boleh nggak aku misalnya dapat potongan harga kalau belanjanya pas ulang tahun kayak gitu. Nah ini adalah tips-tips atau cara-cara mudah dan strategi untuk menarik konsumen supaya datang terus ke online shopnya teman-teman ya, ke akun Instagramnya teman-teman atau Facebook teman-teman. Yang pertama, tentukan apa goalsnya teman-teman, KPI-nya teman-teman itu apa. Kemudian yang kedua, tentukan target marketnya teman-teman. Nah, kemudian setelah menentukan target marketnya teman-teman lihat tuh di kalender tuh ya, ini seasonnya apa aja ya yang paling deket lu. Oh misalnya sebentar lagi Imlek, sebentar lagi Valentine. Oke, saatnya saya akan membuat konten yang terkait dengan Imlek dan dengan Valentine. Tapi saya harus tahu dulu nih perilakunya orang-orang yang jadi follower saya itu seperti apa, sehingga saya bisa membuat konten yang menarik. Kemudian jangan lupa kontennya itu tadi dipasangin insight ya, karena kalau misalnya akunnya teman-teman udah yang bisnis, tentunya itu udah ada. Dan kemudian setelah itu teman-teman lihat, oh jangkauannya seberapa jauh, ternyata konten-konten yang begini gitu. Nah ingat tadi beberapa strategi, balik lagi ke slide yang pertama, strategi untuk menarik konsumen di season itu antara lain apa? Diskon dan sale ya. Oke, kurang lebih begitu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kita balik ke Mas Obel untuk melakukan tanya jawab ya teman-teman. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat informasi yang sudah saya berikan. Balik ke Mas Obel, silahkan. Terima kasih banyak ya Bu Devi, luar biasa sekali materi yang disampaikan tadi. Kemudian banyak sekali informasi dan tips yang bisa teman-teman dapatkan, dan bagaimana sih cara kita untuk mengisi konten-konten digital marketing kita dengan season-season yang ada gitu. Banyak sekali season-season di Indonesia ini ya bisa kita manfaatkan untuk kita bisa jualan online kayak gitu. Nah bagikan yang baru-baru ini adalah tahun baru sama tahun baru teman-teman, sudahkah teman-teman membuat evaluasi dan resolusi di tahun 2021 ini? Lalu kemudian teman-teman pastinya kan dengan tahun baru pasti pengen ada satu hal yang mau di-share apa gitu ya di sistem marketing kita. Ini kita coba ada pertanyaan untuk Bu Devi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membawa konsumen mengunjungi dan berbelanja di toko online kita pada season tertentu, misalnya di season tahun baru ataupun nanti ada Imlek ataupun Valentine. Kita tahu ya Bu ya, tadi kan kita bisa untuk mengisi konten digital marketing kita di toko bisnis kita ataupun di online kita, itu kan dengan berbagai macam season yang ada gitu. Lalu Bu, bagaimana supaya
kita itu lebih cepat ya saat menyampaikan jualan konten itu, jadi benar-benar sesuai kayak gitu. Jadi produk kita apa, terus kemudian penyampainya di season, bisa di Valentine seperti apa, supaya lebih tepat gitu. Jadi ya teman-teman, supaya teman-teman nanti banyak yang datang, yang harus sesuai dengan sesuai dengan season. Itu yang pertama, sekali lagi balik lagi kita harus tahu target audiens kita siapa gitu, karena kalau kita mau bikin konten, mau bikin sale juga kita harus tahu yang kita tuju nih siapa gitu loh. Jadi misalnya nih kalau tahun baru kebanyakan pasti keluarga ya, tahun baru Imlek gitu misalnya, tahun baru Imlek yang kita tuju adalah target audiensnya adalah keluarga. Jadi barang-barang yang banyak diburu oleh keluarga, misalnya baju, ya kalau tahun baru Imlek. Jadi baju, kemudian mungkin makanan-makanan khas selama tahun baru Imlek, tuh kan, atau tahun baru. Nah, kemudian dari situ teman-teman, karena target audiensnya sudah ketemu, keluarga, kemudian yang mau dijual sudah ketemu barangnya, yaitu pakaian dan juga makanan. Nah, teman-teman baru nanti bikin konten yang sesuai, dan kemudian kontennya ini disesuaikan dengan target audiensnya gitu. Biasanya yang beli-beli kalau tahun baru ke ibu-ibu. Jadi saran saya kalau untuk tahun baru ke depan, utamakan target audiensnya itu adalah perempuan dan dia umurnya misalnya 30 antara 30 tahun ke atas, karena mereka yang uangnya sudah banyak ya, karena mereka yang biasanya belanja buat kebutuhan keluarga. Itu salah satu tips. Kenali dulu target audiensnya siapa, barang yang mau dijual apa, dan strateginya yang kayak gimana. Mau kasih sale kah, diskon potongan harga kah, atau promo kayak beli satu gratis dua. Nah, itu juga bisa membuat orang semakin datang ke online shop kita gitu. Kurang lebihnya begitu deh Mas Abel. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Bu. Nah, lalu ini Bu ya, dampak yang bisa kita rasakan langsung di saat kita promo pada saat season-season ini apa ya Bu ya? Misalnya di Valentine, supaya kita bisa kita mau promo di momen Valentine ini, supaya dampak yang bisa kita dapatin apa Bu dari sisi reseller ataupun bisnisnya? Oke, dampak yang bisa kita dapatkan, satu, terus terang traffic ya. Kalau saya butuhnya memang traffic supaya orang-orang lihat produk saya tuh apa. Satu, yang pertama, orang-orang tahu saya jualan, mereka tahu produk-produk saya apa. Jadi misalnya toko saya nggak hanya misalnya yang di Bionco itu, saya jualan berbagai macam produk gitu, nggak cuma coklat saja atau baju saja. Orang-orang jadi tahu, oh saya jualan baju, jualan coklat, toko saya serba ada gitu misalnya. Jadi orang-orang, satu yang pertama, orang-orang tahu, itu kalau di digital marketing namanya awareness ya, orang-orang tahu. Kemudian setelah tahu, orang-orang akhirnya curious, dan akhirnya ada traffic. Dan setelah curious, lama-lama orang tahu bahwa saya adalah seller yang trusted atau bagaimana, mereka akhirnya beli. Tujuan akhirnya sih sebenarnya ada leads ya, beli. Orang jadi beli, kemudian closing sale gitu. Jadinya kalau saya karena saya di digital marketing, 3 hal itu sih yang jadi hal yang penting buat saya. Dampaknya apa? Dampaknya orang tahu saya jualan produk ini, kemudian produk saya dikenal. Terutama itu ya, kalau misalnya teman-teman punya produk baru, produknya dikenal orang, awareness-nya orang-orang naik. Produk ini tuh ternyata bagus loh, ternyata produk ini cocok buat dipakai untuk saya gitu kan, target audiensnya dia gitu, dan akhirnya orang-orang membeli gitu. Ada 3 hal yang jadi poin penting saat season itu gitu. Pertama itu ya, terutama merek, orang jadi tahu gitu, aware. Oh jadi mereka tahu saya jualan ini dan orang kenal dengan produk ini. Gitu sih Mas Abel. Ya, kasih ya Bu ya. Lalu ini Bu,
bagaimana supaya kita itu bisa viral gitu ya Bu ya. Jadi kita kan mau bikin konten itu bisa viral dan mencontoh kita. Ada nggak Bu strategi untuk bikin viral kayak gitu? Sebenarnya ini agak-agak susah gampang pertanyaannya ya. Gimana strategi bisa bikin viral? Untuk bisa viral itu sebenarnya gini, misalnya ada hal-hal yang lagi hype di masyarakat. Nah, teman-teman bisa kontennya itu bisa ini loh, bisa di apa ya, kalau orang Jawa bilang itu bisa di apa ya, bukan seperti mepet-mepet atau disangkut pautkan gitu loh dengan hal-hal yang sedang trending di masyarakat itu. Misalnya kemarin waktu lalu misalnya ada odading itu sebenarnya roti goreng ya yang lagi viral. Jadi mungkin kita bisa bikin konten yang berkaitan dengan odading atau roti goreng itu. Jangan lupa kata odading dan roti goreng itu harus masuk ya. Itu viral itu biasanya karena orang nge-search dengan kata-katanya misalnya odading. Jadi odadingnya harus masuk nanti di captionnya teman-teman ya. Ini loh aneka roti goreng odading Indonesia gitu teman-teman, misalnya bikin kontennya. Nah yang ini misalnya yang terakhir yang nomor 4. Nah bisa teman-teman temukan di toko online saya di Beyondcore. Roti gorengnya ini gampang, tinggal digoreng aja langsung krus gitu. Atau mungkin bentuknya bisa video juga. Nah yang kedua supaya bisa viral ada ini nih tipsnya, yaitu menggunakan influencer. Agak sedikit mahal ya kalau influencer ini biasanya, karena kalau influencer yang kita kenal teman sendiri, nah itu gampang, biasanya murah. Bantuin saya dong influence ini, viral ini, konten ini, makan di tempat saya atau pakai baju yang saya jual, itu bisa gitu. Tapi biasanya mahal, tapi kalau memang punya budget ya nggak apa-apa. Undang si influencer ini untuk datang dan kasih review dan di-share di mana-mana videonya. Itu 2 tips, 2 cara untuk membuat kontennya teman-teman itu viral. Disangkut pautin dengan yang lagi hype atau memang hire atau minta tolong sama influencer untuk memviralkan produknya teman-teman gitu. Oke, banyak sekali ya pertanyaannya di chat saya. Aduh, ternyata semuanya sangat antusias, Mas. Ada pertanyaan Bu dari saudari Vira, bisa dicek di chat box. Yang paling bawah ya, yang paling bawah yang ingin bertanya pengalaman saya itu ya, berarti ya Mas ya. Oke, Mbak Vira ini mau bertanya pengalaman saya, bagaimana cara membranding produk dengan budget minim saat musim diskon selain sosial media marketing. Jadi gini, yang namanya branding itu adalah membranding ya, branding itu merek, kemudian membranding atau supaya orang mengenal, aware terhadap produk kita, itu adalah usaha yang terus menerus atau continuously gitu ya. Jadi usaha membranding ini memang jangka waktunya lama. Ada yang misalnya owner yang baru punya produk, dia membranding produknya butuh waktunya antara 3 sampai 6 bulan biasanya, supaya orang-orang mulai mengenali produk-produk mereka. Nah, sebenarnya cara membranding produk dengan budget minim saat musim diskon, membranding itu kalau digital marketing itu adalah supaya orang aware ya dengan produk kita. Nah, supaya orang aware dengan produk kita ada beberapa hal. Misalnya kalau misalnya bukan musim COVID gitu ya, orang-orang bisa sih langsung turun ke jalan bikin tester, dibagikan. Jadi bagaimana nanti bisa kita videoin, terus kita bisa upload di sosial media. Itu murah sih seperti itu, budgetnya nggak terlalu mahal ya. Kemudian bisa juga teman-teman menyebar flyer, tapi flyer zaman sekarang ini ya mahal. Sekarang flyernya flyer online aja. Nah, itu gunanya teman-teman, tadi saya tegaskan ke teman-teman harus punya yang namanya database.
database WhatsApp atau email. Jadi memang agak annoying ya kalau harus memang punya dagangan. Kita ngingetin mereka, nggak cuma sekali ya teman-teman. Kita ngingetin mereka bisa 2 minggu sekali. Makanya kalau kita misalnya gabung di sebuah website atau di marketplace atau apapun lah, bahkan Google sekalipun ya, teman-teman pasti akan ditanya nih, pengen ini nggak dapat newsletter nggak dari kami? Nah itu biasanya ada yang isi, ada yang enggak. Newsletter itu apa gunanya? Supaya orang-orang remind, selalu ingat. Bahkan newsletternya ada yang mingguan ya. Kalau yang waktunya banyak sih mungkin bisa bikin newsletter mingguan. Tapi kalau kita misalnya budgetnya udah minim, waktunya sedikit, karena kalau jadi pengusaha entrepreneur tuh biasanya waktunya kan kita yang jadi CEO, kita yang jadi akuntan gitu kan kadang-kadang. Jadi waktunya terbatas. Jadi itu sebabnya teman-teman harus terus-menerus remind orang-orang tentang produknya teman-teman. Saran saya sih 2 minggu sekali. Entah itu bikin broadcast message, itu murah banget ya, bikin broadcast di WhatsApp. Kemudian teman-teman juga bisa pakai email, modalnya cuma kuota aja. Bikin email marketing, nanti teman-teman mungkin bisa mendesain lewat Canva atau bagaimana tentang produk-produknya teman-teman, kelebihannya apa. Atau share-share artikel-artikel teman-teman yang tulis, atau tips-tips singkat. Misalnya teman-teman jualan produk makanan, teman-teman bisa share resep-resep makanan juga di sana dan keunggulan produknya teman-teman, atau kemudian testimoni dari orang-orang yang sudah beli produknya teman-teman gitu. Jadi membranding yang paling murah itu sebenarnya adalah terus-terusan ngasih informasi ke mereka melalui kontak yang mereka share dengan kita gitu ya. Tadi saya udah sempat share ada WhatsApp dan email. Itu salah satu cara yang cukup murah untuk supaya orang selalu teringat, terbrainwash dengan informasi kita terkait produk-produk yang kita beli gitu. Kalau dulu kan kalau konvensional ya ini kita nawar-nawarin. Berhubung sekarang COVID nggak boleh keluar-keluar, ya udah kita jualnya online. Kita pasang status di WhatsApp setiap hari ya. Bahkan ada beberapa komunitas digital marketing itu kalau bisa pasang statusnya sehari 4 kali, pagi, siang, sore, malam ada. Terus orang kalau buka, wah dia lagi statusnya, dia lagi. Jadi orang lama-lama ke brainwash gitu ya. Gitu. Begitu Kak Alvira, mudah-mudahan ini ya informasinya cukup mengena gitu. Ya, silahkan kembali ke Mas Abel. Terima kasih Bu ya. Ya. Nggak berasa nih kita mau hampir 1 jam gitu ya, tinggal sisa 3 menit lagi. Ini ada pertanyaan terakhir Bu. Boleh. Sebelum kita selesai di acara Film ini. Nah ini bagaimana dengan promo di saat sesuai dengan desain tersebut sehingga meningkatkan persepsi positif dari konsumen dan juga ada keputusan untuk pembelian langsung dari konsumen gitu. Oke. Berdasarkan kuesioner kita dapat mengetahui persepsi pelanggan. Oke. Jadi gini, kalau persepsi pelanggannya sudah bagus, berarti kita harus semakin bagus. Misalnya gini, persepsi pelanggannya udah bagus, berarti ini barangnya oke, kita harus tingkatkan lagi pelayanannya. Kalau barangnya sudah oke, biasanya mereka akan meningkatkan kualitas layanan. Biasanya gitu kalau di dunia marketing. Kalau belum oke, persepsi pelanggan masih kurang bagus, yang ditingkatkan biasanya adalah kualitas produknya gitu ya. Misalnya masih kurang enak, masih kurang apa gitu kan. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah produknya, dan akhirnya teman-teman tips dari saya nih, misalnya kalau produknya memang rasanya kurang enak atau kurang bagus atau bagaimana, teman-teman nanti tawarkan ini sih. Kalau kami mohon maaf gitu, misalnya kalau memang belum sesuai dengan ekspektasinya teman-teman, nah kami akan menawarkan diskon khusus buat teman-teman untuk pembelian kedua gitu misalnya. Jadi kami akan memperbaiki rasanya, akan memperbaiki kualitasnya, kemudian kami akan tawarkan diskon. Dan kalaupun teman-teman nanti bawa orang, kalau puas dan teman-teman bawa lagi 2 atau 3 orang untuk membeli produk kami juga akan menawarkan diskon kembali. Itu salah satu
tips dan trik supaya orang balik lagi gitu ya. Karena kan tadi persepsinya buruk, kita ubah supaya misalnya persepsi buruk itu tadi jadi positif. Kalau misalnya sudah positif, yang kita harus meningkatkan biasanya adalah pelayanannya. Misalnya ada customer loyalty gitu kalau di dunia marketing. Gitu, Mas Abel. Mudah-mudahan semakin laris ya jualannya teman-teman, penghasilannya 1 miliar 1 bulan. Boleh ya jadi orang kaya semua kita di Beyondco ya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi pastinya lah setiap usaha kan tidak akan usaha yang kita kerjakan, effort yang kita keluarkan itu pasti tidak menutupi dari apa yang kita dapatkan nantinya. Nah, terima kasih banyak Bu Devi semua informasinya dan juga materi-materi yang tadi disampaikan begitu membuat kita untuk bisa menjadi tetap strong ya Bu ya, makin strong dan juga kita juga makin optimis gitu menjalankan bisnis kita mulai Beyondco di sini. Jadi teman-teman supplier bisa juga lebih punya ide untuk inovasi terkait dengan produknya, lalu juga bagaimana tidak hanya produknya saja yang diperbaiki, tapi juga bagaimana cara kita memperbaiki jualan kita. Kalau teman-teman reseller juga semakin mendapatkan informasi dan juga bisa dapat meningkatkan kemampuan untuk jualan dan juga bisa cepat closing gitu. Amin. Nah, jadi mungkin next time kita bisa undang kembali di acara Beyondco Rumpi ini. Siap. Dan juga artinya pengen lebih eksplor banyak lagi ya Bu ya, pengalaman apa gitu. Dan teman-teman jangan lupa ya, malam Beyondco Rumpi ini disponsori oleh Waterari. Kita selalu jaga kesehatan, tetap semangat sehingga daya imun kita tetap bagus, tidak turun, dan kita semakin semangat dan ceria, dan juga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa dan juga semakin berhasil. Terima kasih Bu Devi atas waktunya malam hari ini. Jangan lupa setiap Jumat Turistat Beyondco Rumpi, dan dengan semangat tahun baru kita memiliki semangat dan juga yang semakin terbarui seperti itu. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Kayak gitu. Dadah.